Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Kedewasaan seseorang bukan berdasarkan dari faktor umur ataupun tingkat pendidikan, tapi bagaimana dia berpola pikir, mindset, dari sudut pandang yang mana. Dari komentar Pak Cik saja, Pak Cik sebagai seorang penulis skrip tak memartabatkan bahasa Melayu itu. Contoh, Indonesia is in denial. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Tapi bahasa Indonesia itu sekarang sudah berbeda dengan bahasa Melayu. Pertama, dari segi status. Bagi bangsa Indonesia, ya, bangsa Indonesia nih, status bahasa negaranya, bahasa nasionalnya, itu adalah bahasa Indonesia. Bahasa Melayu adalah satu di antara 718 bahasa daerah. Berarti bagi kita, bangsa Indonesia, bahasa Melayu adalah bahasa daerah statusnya. Bukan bahasa negara, bukan bahasa nasional. Bahwa di Malaysia, di Brunei, itu menjadi bahasa negara, menjadi bahasa nasional, itu urusan mereka, konstitusi mereka. Kita tidak akan cawe-cawe kepada mereka, biarkan saja. Tapi bagi bangsa Indonesia, kita punya bahasa negara, itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam hormat dari saya, dan tak lupa salam akal sihat. Kembali hadir Harimau Agam Channel. Malam ini menemui rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan berada dalam keadaan sihat walafiat, dimurahkan rezeki, dilapangkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Saya tergerak pula tadi nak membalas satu komentar disebabkan ada video. Jadi saya pun telusuri apa sebab keluar video ini. Dapatlah ini komentar pertama. Komentar ini berasal dari sebuah video seorang pakar bahasa di Indonesia. Ya, ahli bahasa di Indonesia, lalu dikomentari oleh salah satu netizen Malaysia. Saya cuba cek dan recheck. Ternyata beliau ini seorang penulis skrip, ya kan, dari Malaysia. Dia berkomentar, Indonesia is in denial. Bahasa Indonesia itu asasnya bahasa Melayu. Terima sajalah hakikat itu. Sama seperti Malaysia, Singapura atau Brunei yang dia sedang bercakap itu bahasa Melayu. Bahasa apa kalau bukan Melayu? Okeylah untuk Pak Cik Nahar Khan. Saya nak cuba balas komentar Pak Cik. Dari video itu, kalau bahasa kami Indonesia tu menyakap sudah begitu gamblang, sudah begitu detail dijelaskan. Ya kan? Sepertinya Pak Cik ni tak faham. Ya. Sepertinya Pak Cik ni tak faham. Ada pepatah menyebut, ya, kalau saya nak menyakapnya, kira-kira bunyi dia begini. Kedewasaan seseorang bukan berdasarkan dari faktor umur ataupun tingkat pendidikan, tapi bagaimana dia berpola pikir, mindset, dari sudut pandang yang mana. Ya. Di situ sudah sangat jelas disebutkan antara Indonesia dan lain-lain negara memang akar dia bahasa Melayu. Kami tidak pungkiri itu. Saya yakin dan percaya rakyat Indonesia tahu salah satu akar dari bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Kami tidak pungkiri itu. Ya. Kalau saya tengok, dasar ini sebetulnya rasa iri yang timbul. Iri boleh, tapi jangan pernah tumbuhkan dengki. Dah, iri sebab kami bisa memartabatkan bahasa Melayu menjadi salah satu akar dari bahasa Indonesia yang bisa mempersatukan kami. Profesor itu sudah jelaskan, ada lebih kurang 718 bahasa di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Maaf nih, kami Melayu dekat Riau tak bercampur macam Pak Cik bercakap.
Dari komentar Pak Cik saja, Pak Cik sebagai seorang penulis skrip tak memartabatkan bahasa Melayu itu. Contoh, Indonesia is in denial. What the mean? Ya, kalau kita, ni maaf nih, saya muda memberitahu yang tua. Kenapa kami berhasil di Indonesia memartabatkan bahasa Indonesia menjadi yang pertama? Sebab kami di Indonesia menyatakan satu, gunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, lestarikan bahasa daerah. Yang ketiga, pelajari bahasa asing. Kami lebih memartabatkan bahasa persatuan kami. Ya, kami gunakan itu dalam keseharian dan kehidupan kami. Kami di tanah Riau tak pernah berubah. Antara kami orang-orang sesama Riau, kami tetap pakai bahasa Melayu. Tak kami campur dengan rojak macam gini. Ya kan? Pada saat kami berjumpa dengan suku-suku lain, kami gunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Inti dia, kami sangat sayang dengan bahasa Indonesia kami. Sebetulnya, ini tumbuh karena rasa iri saja. Apabila masyarakat Malaysia bisa mencintai bahasa Melayu seperti kami mencintai bahasa kami, bahasa ibunda kami, dari bagian bawah sekolah dasar saja, TK, taman kanak-kanak, tadika dekat Malaysia, kami sudah diajarkan itu. Bahkan semua urusan kenegaraan kami tetap gunakan bahasa Indonesia. Cuba tengok lagi Pakcik. Contoh kecil saja, tak payah jauh-jauh. Sampai saya bawa Parlimen Malaysia. Ya kan? Bahasa yang Pakcik pakai saja. Indonesia is in denial. Ya. Kalau Pakcik sangat mencintai bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan sesuai dengan di pasal 152, bahasa Melayu adalah sebagai bahasa kebangsaan, seharusnya bangga gunakan itu. Banyak pernyataan dari Prof Malaysia yang menyatakan rasa cinta itu tidak seperti kami. Ya, dasarnya cinta dulu. Gunakan dalam keseharian. Latih lagi. Yang dulunya kita dalam bercakap, berbual, bercampur dengan bahasa Inggeris. Oh, you macam mana? Ubah lagi. Saya tu macam mana? Ya, jangan pernah kita salahkan orang lain sebab kesalahan kita sendiri. Ya kan? Jangan pernah karena kita tak pandai menari kita salahkan lantai yang tak rata. Maaf nih, saya muda mengingatkan semua yang tua. Jangan pernah Anda pertanyakan bagaimana kami mencintai bahasa kami. Hanya negara Anda lah yang sampai detik ini tidak pernah selesai membahas masalah bahasa kebangsaan. Hanya negara Anda lah yang di parlemen masih tetap membahas masalah bahasa. Kami di Indonesia tidak. Ya. Makanya kita boleh iri tengok keberhasilan orang, tapi jangan pernah kita dengki. Percaya ke tak percaya, Pakcik kan seorang yang terpelajar. Penulis skrip pasti terpelajar. Cuba tengok berapa banyak negara-negara di dunia ini yang di sekolahnya, di tempat institusi pendidikannya, yang mempelajari bahasa Indonesia. Okey, mohon maaf kalau ada kalimat saya yang salah.
Salam santun dan salam hormat dari saya dan tak lupa salam akal sehat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.